Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Arhami Utami Akbar Pandaka, Ahmad Radi, dan Iqbal. Kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System, yaitu proses pengambilan data spasial dan aplikasi atau software yang digunakan pada GIS. Proses pengambilan data spasial. Yang pertama, survei data lapangan. Survei data lapangan adalah pengukuran fisik atau landmarks, pengambilan sampel, contohnya sampel polusi air, pengumpulan data non-fisik seperti data sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Teknik survei bisa dilakukan dengan menggunakan alat GPS atau Global Positioning System. Ada dua metode yang digunakan dalam penentuan posisi dengan menggunakan GPS. Yang pertama, metode absolut. Metode absolut atau juga dikenal sebagai point positioning menentukan posisi hanya berdasarkan satu pesawat penerima atau receiver saja. Ketelitian posisi dalam beberapa meter tidak berketelitian tinggi dan umumnya hanya diperuntukkan bagi keperluan navigasi. Metode yang kedua, metode relatif. Metode relatif atau sering disebut differential positioning menentukan posisi dengan menggunakan lebih dari sebuah receiver. Metode ini menghasilkan posisi berketelitian tinggi, umumnya kurang dari 1 meter, dan diaplikasikan untuk keperluan survei geodesi ataupun pemetaan yang memerlukan ketelitian tinggi. Proses pengambilan data yang kedua, yaitu sensus. Sensus adalah pendekatan kuesioner, wawancara, dan pengamatan, serta pengumpulan data secara nasional dan periodik, seperti sensus jumlah penduduk dan sensus kepemilikan tanah. Yang ketiga, statistik. Statistik adalah pengumpulan data periodik atau per interval waktu pada stasiun pengamatan dan analisis data geografi, seperti data curah hujan. Yang keempat, tracking. Tracking adalah cara pengumpulan data dalam periode tertentu dengan tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan seperti kebakaran hutan, gunung meletus, dan debit air sungai. Yang kelima, penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh atau remote sensing adalah cara untuk mendapatkan informasi dari suatu objek, wilayah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamatan tanpa kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang diamati. Aplikasi atau software yang digunakan pada GIS. Berikut beberapa aplikasi atau software yang biasanya digunakan pada GIS. ArcView. ArcView dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi matematik, menampilkan informasi spasial maupun atribut secara bersamaan, membuat peta tematik, menyediakan bahasa pemrograman atau skrip. ArcGIS. ArcGIS adalah aplikasi GIS modern, cepat, dan berkinerja tinggi untuk membangun peta yang indah dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi.
menganalisis data, dan menulis pengetahuan geografis. Mapinfo. Mapinfo merupakan software yang memiliki fungsi untuk pengelolaan peta dalam bentuk data spasial ataupun berupa data Excel, base data, dan lain-lain, dengan tampilan user-friendly yang memudahkan dalam penggunaannya. Ilwis. Ilwis adalah perangkat lunak GIS gratis untuk perencana, ahli biologi, pengelola air, dan pengguna geospasial. Ilwis bagus dalam hal dasar digitalisasi, pengeditan, menampilkan data geografis, juga digunakan untuk penginderaan jauh. QGIS atau Quantum GIS. QGIS memiliki fitur yang banyak, bisa membuat otomasi pembuatan peta, pemrosesan data spasial, serta menghasilkan bentuk pemetaan yang bagus. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.